Oke, kali ini saya akan coba kembali membahas tentang si Mama Poltekkes dengan penilaian portofolio. Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp dan di kolom komentar yang ada di YouTube. Nah, jadi saya akan coba kali ini menyimpulkan ya apa-apa saja yang membuat adik-adik bisa kalah di si Mama Poltekkes dengan jalur portofolio. Nah, bagaimana dan apa saja yang menyebabkan adik-adik kalah? Nah, kita akan lihat di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum tekan sekarang jangan lupa notifnya atau loncengnya ditekan supaya informasinya bisa langsung masuk nanti. Nah, karena perkembangan terus kita buat dan semoga bermanfaat informasi-informasi yang saya sampaikan. Jadi silakan yang mau gabung di grup WhatsApp kita, silakan di si Mama Poltekkes masih ada yang bisa kita masuki. Dan yang belum gabung silakan langsung dilihat nanti di deskripsi ya. Kita akan coba bergabung di WhatsApp. Nah, kita berkomunikasi, berdiskusi di sana gitu. Nah, jadi kita akan bahas di sini karena sangat banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi kita akan coba membuatkan satu video yang menyebabkan adik-adik bisa kalah di si Mama Poltekkes ini. Nah, oke, langsung kita bahas. Oke. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Iya, nah jadi yang pertama adik-adik bisa dilihat di sini kita sambil sharing ya. Yang pertama adik-adik dari mulai adik-adik mendaftar maka ada hal-hal yang perlu adik-adik ketahui. Nah, memang sampai sekarang karena pendaftaran sampai akhir tanggal 15 dan pembukaan atau input portofolio juga belum. Memang pendaftaran input portofolio katanya kan di tanggal 11. Cuma ini kan mungkin lagi penyiapan semuanya karena fitur-fiturnya harus dilengkapi dulu. Nah, jadi setelah akhir pendaftaran, mungkin di pendaftaran kan tanggal 15 Mei terakhir. Jadi ada juga di pendaftaran ketika kita misalnya mendaftar di tanggal sekarang, maka tetap dia akan ada ujian di sana gitu. Jadi memang ujiannya yang diganti gitu. Jadi jangan takut adik-adik kalau misalnya di sana ujian. Nah, yang buatkan apa-apa saja yang membuat kamu kalah? Yang pertama kita lihat. Yang pertama adalah ketika adik-adik salah dalam menghitung rata-rata. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau misalnya rata-rata yang kamu hitung itu salah, maka kemungkinan besar kamu akan kalah di si Mama Poltekkes gitu. Jadi jangan sampai salah dalam menghitung rata-ratanya. Nah, jadi rata-rata, ingat adik-adik, rata-rata itu adalah rata-rata rapot misalnya semester 1, maka kamu akan hitung semua totalnya, semua total nilai yang ada pada pengetahuan, khusus di pengetahuan. Jadi jangan misalnya kamu hitung sampai keterampilan, maka itu akan menyebabkan kamu kalah gitu. Jadi yang kamu hitung adalah rata-rata nilai yang menjadi pengetahuan. Nah, pertanyaannya, ada berapa item atau berapa mata pelajaran yang ada di semester 1? Kalau misalnya kamu hitung 15, maka kamu akan bagi dengan 15. Totalkan nilainya dulu, kemudian bagi dengan berapa bidang studi. Itu di semester 1. Nah, kemudian di semester 2 demikian juga caranya. Hitung pengetahuannya gitu.
Baru kemudian bagikan dengan berapa bidang studi. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, Kak, itu berapa desimal di belakang koma? Nah, apakah dibulatkan atau tidak? Nah, sekarang kita tunggu di penginputan data pada Poltekkes. Nah, kamu siapkan adalah yang pertama, pembulatan, ya, pembulatan artinya pembulatan jangan ada koma, itu yang pertama. Kita mengantisipasi. Jadi pembulatan itu tidak ada koma. Jadi kalau misalnya nilai 84,12 maka itu dianggap 84 gitu ya. Kalau 84,67 maka dia dianggap 85 gitu ya. Jadi adik-adik di atas 84,50 maka dia sudah menjadi 85. Di bawah 84,5 maka itu dianggap jadi 84 gitu. Jadi adik-adik harus paham. Itu kalau misalnya dia di input nanti nilainya adalah tidak menggunakan koma. Ketika menggunakan koma biasanya itu menggunakan koma 2 desimal di belakang koma. Jadi harus 2 desimal gitu ya. Jadi paskan. Nah, jadi masalah keakuratan daripada rata-rata ini harus pas gitu. Nah, oke, itu yang pertama di rata-rata, adik. Jangan sampai salah dalam merata-ratakan. Perhatikan detail, ada bidang studinya ada berapa, kemudian total nilainya, jangan sampai salah ngitung gitu. Jadi harus detail. Jadi bagusan kamu gunakan di Excel atau di Excel aja gitu. Jadi supaya jangan salah. Kalau kalkulator kemungkinan kamu lupa gitu kan atau gimana. Jadi usahakan di Excel aja. Oke, berikutnya adik-adik boleh lihat di sini kembali. Yang kedua adalah itu dari rata-rata semua yang kamu cek gitu. Kemudian untuk rata-rata rapot tadi sudah. Kemudian yang kedua, rata-rata dari bidang studi yang diinginkan. Rata-rata bidang studi yang diinginkan itu kan hanya ada 3. Jadi kamu merata-ratakan nilai matematik semester 1, nilai matematik semester 2, nilai matematik semester 4, semester 5 gitu. Itu yang dirata-ratakan. Jadi itu hanya dibagi 5, jangan salah. Hanya dibagi 5, totalkan itu hanya matematika wajib. Matematika wajib, jangan salah ya. Pengetahuan aja, pengetahuan. Kemudian bahasa Inggris juga demikian, bagi 5. Kemudian bahasa Indonesia juga bagi 5, jangan sampai salah dalam merata-ratakan. Oke, itu dari rata-rata itu. Kemudian ketika kamu upload, yang kamu upload adalah dokumen asli, rapot. Nah, ingat, untuk rapot adik-adik jangan ada yang misalnya buram. Nah, itu hati-hati, jangan sampai ada yang buram. Buram jangan. Kalau misalnya rapot kamu buram atau misalnya kotor atau misalnya nilainya tertutupi, itu berbahaya. Jadi kenapa? Karena panitianya tidak bisa ngitung itu nanti. Nah, jadi usahakan rapot kamu itu ya bersih gitu. Jadi memang selama ini kita harus jaga rapot sebenarnya, makanya dikasih plastik itu kan. Jadi supaya kita bisa menjaga rapot kita gitu. Nah, oke. Jadi jangan sampai dia lecet atau kabur atau misalnya hilang satu angka pada rata-rata atau pada angka-angka yang ada di rapot untuk pengetahuan. Jadi yang kamu upload itu adalah, ingat, jangan sampai salah. Harus nampak atau jelas semesternya di dalam gitu. Jadi jangan ada misalnya adik-adik dalam men-scan rapot itu, ya, men-scan rapot itu tidak nampak semesternya gitu. Jadi mereka nanti nggak tahu. Usahakan kamu scan ada semester satunya atau tahun ajarannya gitu. Karena tahun ajaran itu semester 1 tahun ajaran sekian gitu. Jadi harus ada namamu, harus ada. Ya, karena mereka nggak tahu itu punya siapa gitu kan. Karena di situ kan biasanya ada nama itu. Jadi ada juga sebagian memang siswa yang punya misalnya 2 tempat gitu. Jadi artinya nama baru nilai gitu. Nama baru nilai artinya lembar pertama nama, lembar kedua nilainya. Jadi kamu ya harus usahakan men-scan itu dua-dua gitu. Jadi usahakan ditempel aja gitu, ditempel scan-nya, di scan ya. Oke. Nah, kemudian ketika diupload, ingat yang diupload itu adalah rapot aslinya saja. Jadi artinya nggak usah dirata-ratakan dalam satu kertas baru diupload, bukan.
rapot aslinya saja yang di scan kemudian diupload dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Usahakan ada nama kemudian ada semesternya di situ. Nah, jadi jangan sampai adik-adik lupa ketika misalnya tidak ada semesternya, maka kemungkinan kamu kalah. Karena apa, datanya nggak ada gitu. Artinya nama siapa nggak tahu gitu. Jadi usahakan nama ada, kemudian semesternya ada. Usahakan itu ada, ya. Oke, jadi itu adik-adik harus pahami. Nah, kemudian yang berikutnya adik-adik, untuk akreditasi sekolah ini kan ada A, B, C gitu ya. Nah, jadi ketika kamu tidak upload akreditasi sekolah kamu, maka kamu akan bisa kalah gitu. Kemudian ketika misalnya akreditasimu buram, maka ini sangat berbahaya juga memang. Jadi usahakan akreditasi sekolah kamu itu jelas yang menunjukkan A ya, yang menunjukkan A dan ada nilainya gitu. Dan kalau bisa yang terbaru gitu, yang terbaru artinya masa berlakunya masih ada. Perhatikan, masa berlaku daripada akreditasi itu harus ada, jangan masa berlaku yang sudah lama gitu ya, artinya yang sudah kadaluarsa. Jadi dia ketika kamu sekarang misalnya mendaftar 2020, maka akreditasi sekolah kami itu harus berlaku minimal sampai tahun 2020 ya. Oke, jadi itu yang diakreditasi ya. Perhatikan itu adik-adik, jangan sampai salah. Jadi jangan sampai buram juga ketika misalnya nanti sudah penguploadan. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah, apakah itu dilegalisir akreditasi? Boleh dilegalisir, boleh juga enggak. Nah, kalau misalnya kamu mau legalisir, silakan. Enggak dilegalisir, nanti pas kalau kamu lulus harus dilegalisir. Oke, berikutnya masalah daripada